Nah, teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengambil studi S3 ke luar negeri ya, terutama ini diperuntukkan bagi dosen-dosen. Mau tahu seperti apa jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mau mengambil studi ya ke luar negeri. Dimana ini penting buat teman-teman, terutama bagi teman-teman dosen yang mau melanjutkan studi ke luar negeri S3 ya. Kenapa demikian? Karena biar kita itu tidak kaget ketika kita melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama itu adalah perguruan tinggi tujuan. Nah, perguruan tinggi tujuan ini penting untuk kita perhatikan karena para dosen itu bisa memilih masuk ke perguruan tinggi manapun selama memiliki kredibilitas yang terjamin, ya. Nah, yakni kita bisa melihat misalnya akreditasi dari perguruan tingginya ya. Kalau misalnya itu yang ada di dalam negeri gitu, meskipun yang juga di luar negeri. Rata-rata kalau di luar negeri itu dia punya sudah akreditasi internasional gitu ya, dan memiliki banyak program studi yang ditawarkan, dan mereka ya rata-rata sudah akreditasi internasional. Jadi sangat penting banget kita untuk memahami yang namanya perguruan tinggi tujuan kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah program studi ya. Jadi penting juga buat teman-teman dosen untuk bisa memahami yang namanya program studi yang ingin diambil ya. Ada beberapa teman-teman saya yang dia mengambilnya bukan dari program studi waktu dia S2 gitu ya. Ada yang semacam itu. Nah, yang lain juga ada yang bisa mendapatkan atau dia selinier dengan yang waktu dia berada di S2 aja gitu. Nah, itu penting juga ya. Tapi kalau saya mending misalnya kita ngambilnya selinier ya. Jadi biar kita itu tidak tidak banyak belajar lagi tentang basic ilmunya seperti apa. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah topik penelitian untuk S3. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri nih buat teman-teman yang akan melanjutkan studi ke luar negeri gitu. Itu juga yang harus kita pikirkan bahwa kira-kira topik penelitian kita itu yang kita inginkan seperti apa sih? Nah, untuk mencapai bahwa atau ingin meraih atau ingin mendapatkan topik penelitian yang sejenis itu, ya satu kita bisa diskusi sama profesor kita, atau mungkin ya kita bisa menawarkan yang memang itu adalah yang kita minati. Tetapi buat hal yang terpenting ketika kita studi ke luar negeri itu kan kita harus bisa menghasilkan benar-benar hal-hal yang baru ya, termasuk teori-teori yang baru. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri ya, yang harus sebenarnya kita persiapkan sejak awal ketika kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, topik penelitian itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang wajib ketika sebelum kita berangkat ya. Sebelum kita berangkat misalnya melanjutkan studi gitu. Ya, bukan. Profesor itu akan memberikan kita kebebasan untuk mencari topik, atau bahkan dia menawarkan topik-topik riset ya. Kemudian setelah itu kita kembangkan. Kita mencari informasi gitu. Misalnya ada topik A misalnya, ya udah kita mengembangkan dari topik A tersebut. Atau bahkan kita menawarkan yang namanya topik riset ya, semacam itu. Kemudian pekerjaan sebagai dosen. Nah, ini yang menjadi banyak juga yang didiskusikan oleh teman-teman dosen ya. Jadi ketika kita sudah melanjutkan studi S3 ke luar negeri itu, maka tentunya sebagian besar ya, itu kita sebisa mungkin kita terlepas dari segala aktivitas yang ada di Indonesia, misalnya semacam itu. Itu kita harus sudah
bisa melepas segala sesuatu hal tersebut ya. Nah, tentunya ini berbeda ya, berbeda dengan yang dosen PNS sama yang dosen yang non PNS. Nah, itu kenapa demikian? Karena ada beberapa teman saya yang memang yang katakanlah yang dosen PNS itu ya mungkin karena tuntutan sehingga em, dia belum bisa melepaskan aktivitas yang ada di Indonesia. Butuh misalnya 1 sampai 2 semester dulu sampai dia benar-benar terlepas dari beban yang ada di Indonesia. Ya, jadi pekerjaan ya meskipun bukan yang PNS juga, yang non PNS salah satu menjadi kendala kita itu juga ini ya. Kita juga ada beberapa kalanya misalnya kita harus memperhatikan pekerjaan-pekerjaan sebagai dosen di Indonesia. Kemudian yang berikutnya itu adalah biaya pendidikan. Nah, ini penting buat teman-teman dosen yang ingin melanjutkan studi bahwa biaya pendidikan di tempat negara kita tuju itu seperti apa sih? Nah, kemudian kita harus bisa survive nggak gitu kalau misalnya kita mendapatkan beasiswa. Nah, itu yang juga ada kalanya yang harus juga diperhatikan karena ketika kadang kita sudah terjun ke negara tersebut ternyata proses perjalanan kita mendapatkan beasiswa kemudian itu bisa berbeda-beda setelah perjalanan tersebut ya. Banyak hal yang akan terjadi yang di luar dari ekspektasi kita, di luar dari dugaan-dugaan kita yang selama ini mungkin kita beranggapan bahwa oke, kita akan mendapatkan bla 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 bla. Ternyata ketika kita jalani juga enggak juga semacam itu. Ada juga yang oke kita jalani ya dapat juga, ada juga yang enggak. Jadi semuanya tergantung dari analisis kita sejak awal. Kemudian yang berikutnya itu adalah biaya untuk nafkah keluarga. Nah, biaya untuk nafkah keluarga itu seperti apa? Ini terjadi beberapa komponen ya. Ada yang memang ketika berangkat ke luar negeri itu diajak sama keluarganya. Maka ketika diajak sama keluarganya, maka resikonya adalah kita juga harus memperhatikan nafkah-nafkah keluarga maupun biaya-biaya yang dibutuhkan. Misalnya seperti biaya pendidikan anak, misalnya kalau dia mau melanjutkan sekolah di luar negeri ya, semacam itu. Ya meskipun kita misalnya juga meninggalkan keluarga di Indonesia, ya nafkah kan juga tetap harus kita perhatikan gitu. Tapi mungkin bebannya tidak akan seberat ketika misalnya kita bawa keluarga gitu ya. Tapi ada positif negatifnya lah, ada positif negatifnya gitu. Jadi mungkin ada yang sebagian orang itu keluarganya ikut, ada juga yang enggak gitu. Jadi banyak sih yang banyak yang kita temui sih di lapangan gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah proyeksi karir. Nah, hal terpenting yang terakhir yang jangan sampai kita lewatkan itu adalah melupakan karir kita sebagai seorang dosen ya. Dosen yang ingin tetap berkarir di dunia akademik tentunya perlu yang namanya kita itu melanjutkan studi S3 ya. Itu penting banget ya, baik itu untuk pengembangan karir kita pribadi, untuk pengembangan kampus kita juga ya. Nah, itu dan biasanya akan menjadi sesuatu hal yang prestisius kalau kita menjadi seorang lulusan S3 ya. Nah, itu yang mungkin harus dipahami oleh sebagian besar teman-teman sebelum kita memutuskan ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.